Di manakah cinta mereka terhadap sesama, menebar maut hasil kesewenangan semata? Haruskah dunia ini menangis menyesalinya? Oh, oh, oh. Mereka bilang, takkan ada lagi perang. 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 Perang dalam tanda kutip. Oke, adik-adikku semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali kakak hadir di hadapan kamu semuanya untuk membahas sesuatu yang menarik deh ya, materi ya di fisika yang namanya listrik dinamis. Listrik dinamis ya. Sudah beberapa bagian kakak bahas tentang listrik dinamis ya, tapi tentunya dengan tema yang berbeda-beda ya adik-adikku semuanya ya. Oke, kali ini kakak akan coba bahas tentang hubungan gaya dan medan listrik. Ya, ternyata ada hubungan antara gaya dan medan listrik ya adik-adikku semuanya, terutama untuk muatan titik ya. Yang kita akan coba bahas adalah untuk muatan titik dan keping ya, muatan titik dan keping konduktor tentunya ya dek ya, keping konduktor. Nah, yang kita coba membahas ya. Oke, nanti kalau ada waktu kita coba bahas hubungan antara medan listrik dan potensial listrik ya. Potensial listrik, potensial listrik. Oke, baik, kita mulai ya. Gaya dan medan listrik pada muatan titik. Itu hubungan yang pertama deh ya. Gaya dan medan listrik. Oke, kita tahu deh, gaya itu disimbolkan dengan F, ya, F. Medan listrik disimbolkan dengan E. Oke, harus kakak batasi. Kita bicara tentang gaya dan medan listrik pada muatan titik ya. Oke, dua-duanya vektor nih dek. Ini vektor, ini vektor. Jadi arah itu penting di samping nilainya. Nah, hubungannya sederhana deh. Antara F sama A itu adalah gini. F adalah Q kecil kakak buat ya. Karena Q kecil ini adalah seperti muatan uji coba ya, muatan eksperimen, dan E dikali E. Kakak tulis dalam bentuk skalar ya, nilainya saja. Baik, ini dia. Ya. Hubungan antara F adalah Q dikali E. Gaya dikali medan listrik. Hubungannya seperti itu. Nah, lalu kita coba jelaskan lagi lebih tepat, lebih akurat ya. Q itu adalah muatan uji coba. Muatan uji coba. Biasanya memang kalau muatan uji coba itu kita tulis dalam huruf Q kecil. Uji coba. Satuannya kolom. Nah,
gitu ya. Medan listrik kita tahu satuannya Newton per kolom, F satuannya Newton ya. Oke, nah jadi begini, sekarang kakak buat begini contoh soal untuk menggambarkan agar kalian lebih paham lagi. Misalkan gini, ini ada sebuah muatan Q besar ya. Q besar itu kakak buat tetap ya. Artinya nanti Q besar ini akan menimbulkan medan listrik untuk di daerah sekitarnya ya. Jadi ada medan listrik untuk wilayah sekitarnya. Jadi medan listriknya nanti bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke depan, bisa ke belakang. Jadi dia membentuk seperti bola ya, meradial seperti bola. Oke, nah kakak mau ambil sebuah titik di sini ya, titik di sini. Kakak bikin misalkan titik A ya, seperti di video kemarin. Lalu kakak tarik garis jarak R ya, maka di titik A itu akan muncul yang namanya medan listrik akibat muatan Q besar. Jadi medan listrik di titik A adalah K, penyebabnya Q, dan jaraknya adalah R dikuadratkan. Medan listrik di titik A akibat muatan Q ya. Oke, arahnya kemana? Arahnya adalah perpanjangan garis radial ini, garis jari-jari ya, garis jarak ini perpanjang saja, tapi jangan sampai salah deh ya, dia harus lurus. Oke, inilah kuat medan listrik di titik A, nilainya ini ya. Oke, nah kalau kakak masukkan sebuah muatan di sini deh ya, di sini kakak masukkan sebuah muatan Q kecil, Q uji coba ya. Kakak buat misalkan dia positif ya, kakak buat di sini ada muatan positif, kakak letakkan di sini muatan positif Q kecil, maka Q kecil akan menerima gaya listrik ya. Kenapa? Karena kekecilan tadi berada dalam medan listrik Q besar. Kemana gayanya? Ya sama, searah dengan medan listrik. Jadi ini gaya gini. Nah, ini sebetulnya searah deh. Nah itu ya. Nih, kita bikin F. Ya, gaya yang diterima muatan kecil Q karena medan listrik muatan besar Q besar ya. Oke. Jadi besarnya adalah Q gitu ya, kali medan listrik di titik A. Itu. Sehingga kalau kita uraikan boleh juga sama dengan Q per R kuadrat ya, seperti yang kita kenal di awal ya. Kalau kamu susun ulang misalkan gini yang rapi supaya kelihatan dia mirip penjelasan pada gaya listrik di video sebelumnya, maka kita boleh tuliskan Q besar per R kuadrat. Tetapi penulisan ini lebih berarti daripada ini ya, karena ini memperjelas bahwa Q kecil ini berada pada medan listrik yang dihasilkan oleh Q yang besar. Nah ya, ini lebih jelas. Nah seperti itu. Oke, itulah hubungan antara medan listrik dan gaya listrik untuk muatan titik ya. Ingat, untuk muatan titik. Kebetulan muatan ujinya adalah positif, maka gaya listriknya arahnya searah dengan arah medan listrik. Bagaimana kalau muatannya negatif? Bisa aja deh, misalkan kamu tulis lagi di sini muatannya negatif ya. Oke, di sini ada muatan negatif QG ya, sama seperti yang tadi. Ini kamu tarik garis jarak ya, maka dia akan mendapat gaya listrik yang arahnya
menuju muatan Q besar, yaitu F. Nah, begitu ya. Oke, ini Q minus ya dek. Atau kalau misalkan kini kita buat titik B, maka kita bisa mengatakan gaya listrik yang diterima muatan Q kecil di titik B adalah ya Q muatan ujinya, dan medan listrik akibat muatan Q besar di titik B, K Q per R kuadrat. Nah, seperti itu penulisan yang lebih mudah dipahami ya. Oke, itu gaya dan medan listrik pada muatan titik. Nah, sekarang kita lihat lagi gaya dan muatan listrik, gaya dan medan listrik pada keping ya, pada keping, nah, pada lempengan konduktor tentunya deh ya. Oke, kita geser dulu deh biar nampak jelas. Gaya dan medan listrik pada keping ya, gaya dan medan listrik ya pada keping. Oke, baik, kakak buat kepingnya begini. Kepingnya segi 4 ya, persegi panjang boleh, persegi panjang atau persegi boleh ya. Ini dia punya tebalnya kadang-kadang nggak diperhitungkan dek ya, yang penting dia punya luas ya. Kemudian dikasih muatan, pasti harus ya, kita anggap muatannya positif deh gitu. Kita bikin 3 aja sebagai simbol. Nanti di sekitar lempeng itu ada medan listrik. Kita misalkan garisnya lurus ya deh ya, dia bisa ke depan bisa ke belakang, bisa dari dari belakang ya. Oke, arahnya gini, menuju atau mencari lempeng negatif ya. Oke, mencari lempeng negatif. Ini kita anggap deh jarak antara muatannya dan lempengannya itu kecil ya, sehingga kita buat medan listriknya adalah lurus ya. Kita anggap begitu. Ini garis gaya listrik, ini E ya. Medannya adalah, kita tahu kalau untuk keping adalah E sama dengan Q banyaknya muatan ya. Nanti lempeng itu muatannya berapa? Q per luas penampang, luas dari keping per ada faktor 2. Terus ini adalah di sekitar keping itu ada zat apa? Apakah udara, apakah lilin, apakah kertas ya. Oke. Dan dikali dengan permitivitas hampa udara. Permitivitas hampa udara seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi kita anggap deh ini ada sebuah muatan kecil ya, yang nggak jauh dari lempeng. Makanya kita buat medan listriknya adalah garis-garis sejajar. Kita anggap dekat sekali ya, titik-titiknya terhadap lempeng. Kita misalkan di sini ada muatan positif ya, muatan uji Q kecil, maka akibatnya adalah muatan kecil itu akan mendapat gaya listrik karena dia berada di medan listrik keping. Kemana gaya listriknya adalah searah dengan arah medan listrik. Jadi arahnya gini deh ya, arahnya gini. Inilah F-nya ya. Berapa besar F-nya? Kita bisa buat gini, Q kali medan listrik. Jadi gaya yang terima dia karena medan listrik keping. Jadi F sama dengan Q. Ini kita masukkan lagi, Q per A per 2 permitivitas relatif dan permitivitas hampa udara ya. Biasanya harga permitivitas relatif sudah diketahui deh ya.
kalau misalkan dia berupa soal, di soal sudah diketahui permitivitas relatif, R-nya relatif, ya. Ini konstanta yang juga diketahui pasti di soal. Nah, gitu ya deh ya. Itulah gaya dan medan listrik pada keping bermuatan. Nah, pengembangannya gini deh, bisa jadi gini pengembangannya ya. Contoh soal pengembangannya adalah gini. Sama ya, Kak bikin ada sebuah keping bermuatan, ya, banyaknya muatan Q, ya, luasnya A, ya. Kemudian sebelum dikasih muatan D, ya, sebelum dikasih muatan, di sini kakak gantung, ya, ini tali kakak gantung, di sini adalah sebuah muatan. Oke, sebuah muatan positif kakak gantung Q, ya. Ini sebelum ada muatan. Oke deh, kakak hapus deh, ya, lupa. Sebelum ada muatan, ya. Keadaan bola konduktor nih, ya, muatan ini deh yang kakak gantung dengan tali dalam keadaan seperti ini, ya. Lalu kepingin kakak kasih muatan, ya, kakak kasih muatan katakanlah positif, ya, kakak kasih muatan positif. Apa yang terjadi deh? Maka kita tahu muatan Q kecil ini karena berada dalam medan listrik lempeng, dia akan terdorong. Jadi posisinya nggak seperti ini lagi deh. Nah, dia akan terdorong gini. Apa penyebabnya? Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh Q ini terkena oleh medan listriknya si keping, ya. Jadi posisinya kita buat begini dalam keadaan seimbang, ya, dalam keadaan seimbang. Dia terkena gaya listrik. Di samping itu dia juga punya gaya beratnya, ya. Jadi muatan ini nanti punya massa, gaya beratnya. Berat, massa kali gravitasi. Ya. Kalau misalkan dia seimbang pada posisi theta, ya, membentuk sudut theta. Nah, ini seimbang nih theta nih dek, ya. Oke. Maka resultan dari F, ya, resultan dari F dan W kita sebut misalkan resultan R, ya. Oke, seimbang dengan tegangan tali yang menarik ke sana pada posisi seimbangnya, yaitu ketika sudutnya theta, ya. Jadi kita bisa bilang selanjutnya adalah resultannya atau T-nya, gaya tegangan tali yang menarik ke nyerong ke atas, ya, kiri, itu sama dengan resultannya, ya, karena dia dalam posisi seimbang, dengan sudut theta, ya, posisi seimbang dengan sudut theta. Nah, ini pun theta deh, udah pasti ya, menurut aturan matematik. Theta, ini pun theta. Nah, dengan demikian maka kalau ditanya berapa resultannya, resultannya adalah kita pakai rumusan resultan jajaran genjang, yaitu F-nya dikuadratin dan W-nya dikuadratin. Oke ya, karena dia membentuk segitiga siku-siku deh ya. Jadi kalau segitiga siku-siku, resultannya seperti ini. Oke, itu untuk mencari resultan. Nah, jadi berapa tegangan tali untuk membuat bandul ini seimbang, ya sama dengan resultannya, ya. Atau misalkan begini, kalau kalian dapat, ya, atau pakai cara lain, misalkan nyari T, cari T, pakai cara lain ya. Di samping pakai cari resultan, nah, bisa T
T pakai cara lain adalah dengan mengkaitkan antara T sebagai R, ya, dan arah mendatar, gaya arah mendatar. Hubungan antara yang miring dengan mendatar adalah cos. Jadi kita bisa cari pakai cos theta. Oh, bukan cos theta. Ini ya. Kalau ini theta, sorry, bukan pakai cos theta. Pakai sin deh ya. Karena tetanya ini kan, ini kalau theta ini kan berarti nyari R atau T adalah pakai hubungan sinus. Jadi sinus theta sama dengan F ya. F depan miring, ingat. Sin theta adalah demi sin, depan miring ya. Jadi sin theta adalah ini depannya dan yang miring R. Nah, sehingga dengan demikian jika F-nya diketahui maka R bisa dicari ya. Kalau R bisa dicari maka R sama dengan T. Nah, apa F-nya? F-nya adalah Q kali medan listrik keping sejajar ya. Jadi Q K keping sejajar medan listrik adalah Q besar per A gitu deh ya, per 2 permitivitas relatif kali, nah seperti itu ya. Oke, atau kalian juga bisa cari R yang dikaitkan sama W, resultan yang dikaitkan sama W, ya kita pakai cos deh ya, karena kita tahu cos yang ada di segitiga ini adalah ini ya, yang dekat dengan sudut dan dengan yang miringnya. Jadi kita bisa cari pakai cos theta sama dengan W dibagi R ya. Jadi kita bisa mencari T ya pakai cosinus ya. Cosinus theta sama dengan omega R. Jadi R-nya kamu dapatkan sama dengan W per cos theta gitu ya. Nanti R-nya sama dengan T. Berapa W-nya? W adalah berat dari si muatan itu, massa kali gravitasi ya. Oke, inilah aplikasi dari hubungan antara gaya dan medan listrik pada sebuah keping ya, pada sebuah keping. Nanti bisa aja pada 2 buah keping sejajar. Baik, adik-adikku semuanya, kita lanjutin aja ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan ada 2 keping ya, nggak jauh-jauh beda deh. Kalau di 2 keping sebetulnya bedanya cuma di medan listrik aja ya. Jadi kalau ini 2 keping, kita bikin keping pertama, ini keping kedua. Kita anggap jaraknya dekat sekali deh antara 2 keping itu, sehingga kita bisa gambarkan garis-garis medan listriknya adalah garis-garis lurus ya. Karena kalau nggak dekat sekali deh, dia nggak akan lurus ya. Kita buat 3, nah, kita menganggap katakanlah Q-nya ada 3 buah ya, walaupun nanti bisa berapapun. Nah, kalau di bagian yang kiri lempengannya positif, yang kanan harus negatif deh ya. Banyaknya sama, jenisnya harus berbeda ya. Oke, ini yang sama lagi apa? Luasnya juga harus sama. Luas kiri sama luas kanan lempengannya harus sama. Nah, dengan demikian kalau misalkan di sini ada muatan negatif ya, kakak bosan dengan positif, kakak bikin negatif sekarang. Ini muatan negatif Q, maka dia akan ketarik ke arah yang positif dengan gaya F. Ingat, positif sama negatif tarik menarik ya. Kalau positif sama positif tolak menolak. Itulah kenapa si muatan ini ditolak ya, karena ini positif ketemu positif jadi ditolak ya. Sementara ini adalah
negatif ketemu positif, jadi ditarik. Nah, berapa besarnya? F adalah Q uji coba kali medan listrik. Ya, kita tahu medan listrik 2 keping adalah sama rumusnya, cuman nggak ada duanya, Q per A, duanya hilang, jadi permitivitas relatif kali epsilon 0. Ya, oke, itu dia. Atau bisa juga ya, Q kali medan listrik. Medan listrik 2 keping sejajar adalah beda potensial di antara 2 keping itu, antara keping 1 sama keping 2 atau 2 sama 1, beda potensial berapa dibagi dengan jarak antar kepingnya. Nah, misalkan jarak antar keping adalah D. Nah, bisa seperti itu. Ya, ingat delta V-nya adalah beda potensial yang besar dikurang yang kecil. Ingat, V potensial yang besar, kita nggak tahu nih potensial yang besar yang mana. Kalau lihat dari gambar ini ya, ini kita misalkan lempeng 1 ini punya potensial V1, lempeng 2 punya potensial V2. Kalau lihat dari garisnya ini, garis K listrik itu kita menganggap bahwa V1 lebih tinggi dari V2. Karena begitu arah garis K-nya begitu deh ya. Dari positif ke negatif, dari yang besar ke yang kecil. Nah, ini V besar, kita langsung aja tulis, boleh. Kita udah tahu V1 dikurang V2. Nah, seperti itu deh hubungan antara gaya dan medan listrik. Ya. Oke. Tapi memang yang banyak variasinya adalah ketika kita mengkaitkan antara gaya dan medan listrik pada muatan titik. Di manakah cinta mereka terhadap sesama, menebar maut hasil kesewenangan semata. Haruskah dunia ini menangis menyesalinya? Mereka bilang tak akan ada lagi perang. Perang tanda kutip. Oke, adik-adikku semuanya yang cantik, yang keren, yang ganteng, yang kece. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye.